Halo, oke, mari kita langsung mulai sesi bedah materi kali ini. Hari ini, kita nggak bakal ngebahas strategi merek sekadar sebagai urusan bikin logo atau milih warna desain aja. Sama sekali bukan. Kita akan membedahnya dari kacamata seorang arsitek. Bayangkan merek Anda itu sebagai sebuah proses konstruksi yang sangat ketat untuk membangun aset finansial paling berharga buat perusahaan Anda. Sebagai seorang pemimpin bisnis, ini adalah pola pikir fundamental yang wajib banget Anda miliki. Cetak biru ini benar-benar ngegambarin inti dari perjalanan kita hari ini. Gimana sih caranya menyulap produk biasa jadi sebuah monopoli yang kokoh di kepala konsumen? Sama kayak mendirikan gedung pencakar langit, kita lagi merancang sebuah fondasi yang nggak bakal gampang goyah cuma karena ada tren sesaat atau serangan tiba-tiba dari kompetitor Anda. Nah, untuk ngebangun aset sebesar itu, kita bakal ngelewatin 5 tahapan. Kita mulai dari cetak biru strategi merek, lanjut ke fondasi ekuitas merek, ngebahas strategi nilai dan positioning, menyusun arsitektur portofolio merek, dan ditutup dengan konsistensi serta kesehatan jangka panjang. Yuk kita bahas satu-satu. Bagian pertama, cetak biru strategi merek. Di fase konstruksi awal ini kita bakal ngeliat pemisah yang sangat krusial antara apa yang Anda buat di pabrik dan apa yang sebenarnya Anda jual ke pelanggan. Oke, ada satu hal yang menurut saya super menarik dari konsep ini, yaitu peringatan keras soal jebakan fitur. Jujur aja, banyak banget pembuat produk yang terjebak di sini. Mereka cuma ngandelin atribut fungsional, ibaratnya cuma pamer spesifikasi teknis, ibarat roda gigi mesin yang kaku. Masalahnya, fitur itu gampang banget ditiru. Sebaliknya, merek yang sejati itu adalah jaringan makna emosional dan kepribadian. Dan tebak, nggak ada satupun kompetitor yang bisa sekedar copy-paste hal itu. Jadi kesimpulannya gini, produk itu dibikin massal di pabrik dan pada akhirnya bakal selalu narik Anda masuk ke perang harga yang bikin capek. Sebaliknya, merek itu dibangun secara perlahan, langsung di dalam benak konsumen. Kalau Anda udah berhasil masuk dan diam di kepala mereka, boom, Anda baru aja menciptakan monopoli persepsi. Konsumen bakal tetap milih Anda, nggak peduli di luar sana ada opsi yang lebih murah, karena yang mereka beli itu makna, bukan sekedar spek. Masuk ke bagian 2, fondasi ekuitas merek. Tujuannya udah jelas nih, sekarang saatnya kita ngecor pilar-pilar fondasi biar kekuatan finansial ini nggak gampang roboh. Coba bayangkan sebuah struktur kuil Yunani klasik. Analogi ini pas banget buat nunjukin kalau ekuitas merek yang benar-benar kuat itu butuh 4 pilar penopang. Ada kesadaran, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan yang paling krusial, loyalitas. Kalau satu aja pilar ini retak atau Anda abaikan, siap-siap aja seluruh keuntungan finansial yang udah dibangun susah payah itu ikut hancur berantakan. Nah, buat Anda di tim eksekutif, kenapa pilar-pilar ini harus banget dijaga mati-matian? Jawabannya simpel, dampaknya langsung kerasa ke bottom line perusahaan lewat 2 hal besar. Pertama, biaya pemasaran dan akuisisi pelanggan Anda bakal turun drastis. Anda udah nggak perlu lagi teriak-teriak buat cari perhatian. Dan kedua, Anda punya kekuatan super buat matok harga premium. Enak banget kan? Terus gimana dong caranya biar kita punya kekuatan buat pasang harga semahal itu? Rahasianya ada di yang namanya personifikasi merek. Maksudnya, kita seolah ngasih nyawa atau sifat manusia ke merek kita. Tujuannya cuma satu, ngebangun ikatan emosional. Kita mau ngubah transaksi bisnis yang dingin jadi sebuah hubungan yang benar-benar personal. Coba perhatiin kasus-kasus nyata ini. Harley Davidson sukses banget ngeklaim personasi pemberontak, yang identik banget sama kemandirian. Beda lagi sama Wendy's yang milih jadi kawan yang ramah, atau McDonald's yang pakai metafora lengkungan emasnya buat ngasih rasa hangatnya sebuah keluarga. Ini bukti nyata loh, kalau Anda punya persona yang jelas, kompleksitas perusahaan Anda bakal langsung berubah jadi satu identitas visual yang gampang diingat dan pastinya dicintai konsumen. Lanjut ke bagian 3, strategi nilai dan positioning. Fondasinya udah solid nih. Sekarang kita mulai bangun struktur atasnya, yaitu gimana cara kita naruh posisi di tengah lautan pesaing. Konsep ini ngasih ilustrasi yang pas banget soal seni menyeimbangkan posisi. Kita lagi ngomongin sebuah timbangan yang krusial banget buat bisnis apapun. Anda harus tahu mana hal-hal yang bikin Anda sekedar bisa ikut main alias bersaing versus hal-hal yang bikin Anda benar-benar menang. Biar gampang, kita pakai contoh praktis aja. Di satu sisi ada titik kesetaraan atau hal-hal yang emang wajib ada. Misalnya sebuah bank itu ya wajib aman dong. Itu bukan keunggulan kompetitif. Itu cuma tiket masuk biar dilirik nasabah. Tapi di sisi lain, nah ini dia, titik perbedaan adalah rahasia kemenangan Anda. Punya aplikasi perbankan digital yang super intuitif padahal bank lain aplikasinya ribet? Nah, itu nilai unik yang bakal narik konsumen pindah ke layanan Anda. Kita masuk ke bagian 4, arsitektur portofolio merek. Seiring berkembangnya bisnis, ngurusin satu bangunan aja jelas gak bakal cukup. Anda harus mulai jadi perencana kota.
Waktu perusahaan makin raksasa dan berekspansi, pakai satu nama merek tunggal biasanya malah bikin kewalahan. Makanya perusahaan butuh nyiptain sistem merek atau ekosistem yang terpadu. Sistem ini ngatur alokasi merek induk, submerek, sama merek pendukung biar kerjanya bareng-bareng. Dan yang terpenting, biar konsumen nggak pusing waktu ngelihat deretan penawaran Anda. Aturan mainnya itu jelas banget di sini. Setiap merek di dalam sistem harus punya peran strategisnya sendiri-sendiri. Mau pakai merek pendukung kayak Courtyard by Marriott, di mana nama Marriott cuma hadir buat ngasih suntikan kredibilitas, atau mau bikin submerek kayak Toyota Camry buat memperjelas segmen mobil sedan di bawah payung besar Toyota. Intinya, struktur ini mastiin semua elemen saling mendukung, bukan saling kanibal. Terakhir, bagian 5, konsistensi dan kesehatan jangka panjang. Bangunan udah jadi, sekarang masuk ke fase pemeliharaan. Karena sehebat apapun bangunan itu, tetap butuh integritas struktural biar tahan banting dalam jangka panjang. Buat ngelindungin investasi super besar ini, para eksekutif nggak bisa nutup mata. Anda wajib bergantung pada dashboard kesehatan merek. Dan tolong diingat, ini bukan sekedar alat buat ngecek angka penjualan bulan lalu ya. Ini soal memantau terus-menerus seberapa besar tingkat retensi pelanggan Anda dan seberapa superior mereka melihat merek Anda dibanding yang lain. Ini instrumen wajib buat ngejaga aset masa depan Anda. Tapi ada satu hal yang harus Anda waspadai. Ancaman paling mematikan buat struktur ini seringnya malah bukan datang dari luar, tapi dari dalam perusahaan sendiri. Inilah yang disebut jebakan perubahan. Sering banget manajer yang mikir jangka pendek, ngerombak merek cuma karena ya mereka bosan aja sama pesan mereka sendiri, padahal konsumennya belum tentu bosan. Tindakan iseng ini secara harfiah menghancurkan ekuitas yang udah dibangun bertahun-tahun. Padahal kunci sebenarnya adalah konsistensi yang terus bersinar dari waktu ke waktu. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup provokatif buat Anda bawa ke rapat direksi berikutnya. Apakah perusahaan Anda mengubah strategi merek benar-benar karena harus beradaptasi sama pasar? Atau jangan-jangan cuma karena tim manajemen Anda lagi bosan aja? Ingat loh, dominasi pasar jangka panjang itu nggak dibangun dari inovasi dadakan yang serampangan, melainkan dari konsistensi yang terstruktur rapi. Terapkan pola pikir arsitek ini, dan pastikan merek Anda terus berdiri kokoh melintasi zaman. Sampai jumpa!